Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkannya lebih lagi. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu itu, dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mujizat pertama Yesus dalam Injil Yohanes ini menjadi pembuka dan pertama kisah mujizat yang diceritakan dalam Injil Yohanes. Karya dan kerja nyata Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan pewahyuan dirinya sebagai manusia yang berpihak kepada banyak orang, ia tunjukkan sebagai wujud cintanya, kasihnya kepada sesamanya, saudara-saudaranya, terlebih bagi keselamatan dan kebahagiaan banyak orang. Yesus membuat mujizat dengan memberikan ungkapan pendahuluan, "Saatku belum tiba." Ungkapan ini seolah-olah menusuk hati kita yang seringkali meminta kepada Tuhan, namun Tuhan menolak atau menunda permintaan kita. Kita tahu bahwa Yesus memiliki kuasa untuk melakukannya, namun mengapa ia harus mengungkapkannya demikian? Akan tetapi berkat permohonan ibunya, Yesus tetap melakukan apa yang diminta oleh sang ibu agar diperbuatnya. Saatku belum tiba mau mengungkapkan secara tidak langsung penolakan Yesus. Tetapi penolakan itu pada akhirnya membuktikan bahwa Allah, bahwa Yesus mampu dan sanggup berkuasa untuk melakukannya atas permintaan Ibu Yesus.
Seringkali kita temukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam karya pelayanan kita dan relasi kita dengan para umat Allah. Banyak di antara kita atau bahkan kita sendiri menolak untuk melayani dan memberikan waktu kepada pelayanan gereja dengan alasan bahwa kita tidak layak, belum siap, atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya, padahal sebenarnya kita mampu dan selalu dimampukan oleh Tuhan. Jika membaca apa yang diungkapkan oleh Yesus, seolah-olah dia menyindir kita. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita merasa belum siap, kita harus memberikan diri pada karya pelayanan. Tentu hal ini perlu didasari dengan iman, niat yang tulus dan pemahaman yang baik dalam melayani. Kesalahan dalam karya pelayanan memang akan terjadi, namun penyerahan kepada Tuhan adalah hal yang paling utama yang mesti kita pegang. Jika kita memposisikan diri sebagai Bunda Maria, tentu kita akan terkejut dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus, seolah-olah permohonan kita ditolak olehnya. Seringkali ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan mendapat jawaban yang tidak kita inginkan, kita merasa ditinggalkan dan tidak dicintai oleh Tuhan. Bunda Maria tidaklah demikian. Meskipun jawaban Yesus terkesan ketus, Bunda Maria tetap percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu meskipun kita tidak mengerti bagaimana Tuhan akan melakukannya. Yang kita perlukan adalah iman seperti Bunda Maria yang penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Kita juga akan memiliki kesan yang aneh terhadap Yesus, di mana ia merubah air dari tempayan yang biasa digunakan untuk membersihkan kaki atau badan berubah menjadi anggur. Yesus tidak menggunakan air minum sebagai bahan dasar karya mujizatnya, melainkan air biasa yang dipakai untuk mencuci kaki. Menyadari hal ini, semestinya kita harus belajar bahwa terkadang Tuhan memberikan kita mujizat melalui hal-hal yang tidak kita duga atau bahkan kita anggap remeh. Yesus selalu berusaha menunjukkan hal-hal besar melalui hal-hal kecil di sekeliling kita. Namun apalah daya, kita sering memandang Tuhan yang Maha Kuasa hanya dari sisi yang mewah-mewah, megah dan mempesona, agung dan mulia. Namun melupakan bahwa hal terkecil pun memiliki esensi yang luar biasa. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan pun dapat mengubah hidup kita, memanggil kita pada tugas karya dan pelayanan. Mujizat dan pertobatan melalui hal-hal yang kurang kita perhatikan akan terjadi dalam diri kita. Dan pada akhirnya, jika kita benar-benar memerhatikan hal-hal sederhana, tetap tekun dan setia serta konsekuen, membina hidup beriman kita dengan berdoa, serta yakin untuk melayani dan memberikan diri meskipun kita merasa belum siap, masih merasa belum mampu, belum matang, dan lain sebagainya. Ada penolakan-penolakan seperti Yesus yang mengatakan kepada ibunya, "Waktuku belum siap." Tetapi sesungguhnya hati Tuhan akan berkata dan Tuhan akan menunjukkan mujizatnya yang sungguh luar biasa. Meski di awal proses karya kita akan protes dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam karya kita. Tantangan, persoalan dan masalah yang kita rasa terlalu berat, permohonan yang tidak terwujud, kita akan dapat merasakan anggur terbaik di mana seorang tamu menyatakan kenikmatannya dan menjadi para rasul yang percaya akan kehendak Tuhan. Kehadiran Yesus membawa sukacita, damai dan kegembiraan. Ia membuat tuan pesta tidak malu karena kekurangan anggur. Sebab dalam tradisi Yahudi kekurangan anggur dalam pesta adalah sesuatu yang sangat memalukan. Kehadiran Yesus memulihkan nama baik, menyelamatkan dan menggembirakan tuan pesta.
situasi yang genting, yang memalukan, yang tidak dikehendaki dan diharapkan oleh Tuhan pesta diubah oleh Yesus menjadi sesuatu yang luar biasa. Semoga saudara-saudari dalam seluruh kecemasan, ketakutan, keputusasaan, segala tantangan dan persoalan dalam seluruh karya pelayanan kita disempurnakan oleh Yesus, diubah oleh Yesus dari kekurangan anggur, dari rasa malu, dan dari rasa kecemasan dan ketakutan menjadi sukacita yang luar biasa. Semuanya karena Yesus. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Maka dengarkanlah dengan rela seluruh permohonan dan doa-doa umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, seperti Engkau hadir mengubah air menjadi anggur, memulihkan kecemasan, ketakutan, rasa malu dengan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.